Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Di sana apa sudah puasa Selasa atau Senin ini Bang Nuim? Fatwa di sana muftinya. Hari? Ada sebagian yang hari ini mulai, ada yang sebagian lagi saya ikut ketentuan Dewan Para Imam yang mengatakan puasa insya Allah besok hari Selasa. Jadi kebetulan juga karena hari ini hari ketiga suhu diperkirakan akan gila-gilaan. Padahal ini musim gugur. Ini musim gugur. Jadi mulai Selasa, Sabtu, Minggu, Senin itu suhu mendekati 40 derajat Celcius. Masya Allah, Ramadan, betul-betul Ramadan ya, betul-betul panas ini Ramadan di sana. Ya, sesuai dengan namanya. Masya Allah, Bang Nuim, ini banyak dunia ini yang sakit jiwa nampaknya, sehingga banyak peningkatan bunuh diri di dunia. Setelah anak bapak bunuh anak, kemarin lagi ada lagi cerita satu keluarga bunuh, belum lagi di Belanda tuh mantan Perdana Menteri mati bareng-bareng euthanasia. Di Indonesia 971 tahun lalu yang bunuh diri katanya 4 kali lipat kalau datanya itu dibalik kisah ini. Belum lagi dunia yang sudah mencapai hampir 1.703.000 yang tercatat. Nah, itu diantara mungkin yang ingin diminta dicerahkan oleh Bang Nuim Hayat. Belum lagi peristiwa hari ini Bang Nuim, ini apa kurang minum kopi ini, jadi kita tambah stres bagaimana, karena hari ini adalah hari kopi. Hari kopi nasional ini, kita tiap hari minum kopi. Saya bilang apa gula itu racun. Ada yang protes bikin artikel, siapa yang bilang gula racun? Nggak boleh berlebih kata. Ya kalau nggak dibilang racun pada nggak ngeh gitu ya. Tapi juga hari ini juga banyak orang memperingati sebuah peristiwa super semar. Kadang banyak anak muda lupa. Bahkan ada seorang anak muda penting lah jadi sekarang yang ditanya tentang Orde Baru saja, wah yang mana tuh Orde Baru? Ini tambah lucu lagi. Juga tentang tentu saja Palestina, Biden yang lagi uring-uringan dikerjain sama Netanyahu, sehingga ini orang kok nyaho pada Ramadan sudah 1 hari lagi. Apa yang terjadi di bumi Palestina ke depan? Terakhir Bang Nuim, komentar tentang Erdogan yang nampaknya punya kaki 5 dalam dia berkisah di mana di percaturan dunia Timur Tengah maupun dunia ini. Nah, silakan Bang Nuim, dari yang mana yang kita akan mulai Bang Nuim? Silakan. Juga Erdogan ini menyangkut juga perang salib Bang Nuim. Saya dengar juga Bang Nuim concern terhadap cerita perang salib karena ini kan bagian panjang dari peristiwa itu. Sudahkah berakhir atau apa dibalik itu semua? Silakan Bang Nuim Hayat. Ya, kita mulailah dari yang bunuh diri yang merupakan suatu perbuatan sesat jalan buntu. Memang ada dalam pepatah kita, daripada bercermin bangkai lebih baik mati berkalak tanah. Tapi itu bukan merupakan anjuran, apalagi menjelang Ramadan. Dan ada yang sudah mulai Ramadan hari ini. Tidak bisa diterima dalam ajaran agama Islam seseorang yang bunuh diri. Itu hak untuk menewaskan, itu hak untuk mematikan, itu betul jiwa, nyawa itu berada di tangan Allah SWT. Begitu pentingnya nyawa itu, sehingga ketika Allah SWT mengatakan barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi inilah untuk pendengar Rasil tentunya sudah maklum bahwa Islam tidak akan menerima biar apapun, bahwa daripada bercermin bangkai lebih baik mati berkalang tanah. Tidak bisa diterima, sama sekali tidak bisa diterima, karena itu artinya putus asa. Dan Allah memperingatkan, wala tai'asu min rohillah, jangan kamu putus asa dari rahmat, dari pertolongan Allah SWT. Itu mengenai soal bunuh diri. Tapi banyak yang tidak peduli juga. Cuman kadang-kadang saya berpikir, ngapain naik ke tingkat 20 lalu terjun itu? Lebih bagus kan kalau dia mau makan obat tidur aja udah, jadi matinya dalam tidur. Ya sama saja, dosanya sama saja, bunuh diri. Itu tidak bisa diterima. Mengenai super semar ini menarik sebenarnya. Karena sampai sekarang ini masih dipergunjingkan, masih diperbantahkan apakah super semar. Yang nyatanya adalah super semar itu pada tanggal 11 Maret 1966 dikirimkan kepada Bung Karno bukan langsung oleh
Soeharto sendiri menghadap, tidak, tapi 3 orang, Basuki Rahmat, Amir Mamun, dan Yusuf. Nah, saya pernah menanyakan, saya tanyakan kepada seorang perwira tinggi yang terkenal sekali lah, karena dia pernah menjadi Pangdam Siliwangi, dan dia terkenal karena siasat apa yang disebutkan pagar betis kalau tidak salah ketika melawan DI Kartosuwiryo, yaitu Ibrahim, Pak Ibrahim Haji. Saya terus terang, saya sangat dekat dengan beliau ketika beliau menjadi duta besar Republik Indonesia di Inggris. Saya sangat dekat, dan saya ingat bahwa ketika saya tanyakan apa laporan yang pertama kepada Soeharto pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia, dia mengatakan, saya minta Pak Harto untuk mengurangi gaji saya sebagai duta besar. Itu luar biasa. Lalu saya tanyakan kepada beliau, Pak Ibrahim, karena ini Pak Ibrahim ini dia orang rajin baca Quran. Jadi kalau hari Kamis malam Jumat, karena istrinya tidak mau makan nasi, dia kadang-kadang ngundang saya ke Isma Nusantara di London untuk makan bersama, kemudian kita ngaji bersama. Lalu saya tanyakan, bukankah Pak Ibrahim yang seharusnya menjadi presiden sekarang ini bukan Soeharto, karena dia hanya pegang Kostrad, sedangkan Bapak pegang waktu itu Siliwangi, lebih kekuatannya lebih hebat, dan paling tidak di mata rakyat karena Kostrad. Dia bilang begini, Bung Nuim, itu kalau kita berhadapan, makanya Soeharto tidak mau menghadap Soekarno, karena kalau menghadap Soekarno itu kita luluh. Seakan-akan Soekarno itu ada magisnya, katanya, ada semacam sihirnya begitu. Jadi kalau kita menghadap Soekarno itu kita tertunduk saja, jadi susah katanya untuk melakukan yang dia maksudkan barangkali tapi tidak diucapkan, bahwa Super Semar itu adalah suatu kudeta. Susah untuk melakukannya, susah sekali untuk melakukannya. Jadi itu tidak bisa. Saya aja kalau menghadap katanya langsung saya rasanya, wah ini bapak saya, nggak bisa bikin apa-apa. Itu dikatakan oleh Ibrahim Haji kepada saya, dan saya tidak bisa lupakannya karena beliau begitu dekat dengan saya. Itu mengenai Super Semar. Jadi banyak pertanyaan kenapa Soeharto tidak pergi, karena itu kata Ibrahim Haji, mungkin dia khawatir kalau dia pergi, dia luluh berada di depan Soekarno, tidak jadi dia mengajukan Super Semar, dan Soekarno itu tetap berkuasa, dan apa jadinya sejarah Republik Indonesia. Jadi dua hal sudah kita bahas. Yang ketiga kalau mau dibahas mengenai Syahrul Ramadan, ya. Kenapa begitu luar biasa bagi Indonesia? Ya memang ini Soekarno pernah mengatakan sudah cita-citanya untuk memproklamirkan kemerdekaan itu pada tanggal 17. Karena apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bahwa dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Jadi tanggal berapa? Nah, selalu diyakini itu tanggal 17. Makanya 17 Agustus 1945 disitulah dikumandangkan proklamasi. Ini aneh, ini kan yang tidak diingat oleh orang. Ramadannya, orang selalu ya, menyepelekan. Ya, Ramadan itu penting, kejadian-kejadian di dalam undang-undang, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Itu semuanya terjadi dalam bulan Ramadan. Tetapi juga kita mesti ingat bahwa adalah dalam bulan Ramadan ketika ini kata orang, ya, nasib Islam dipertarungkan. Apa maksudnya nasib Islam dipertarungkan? Ya karena Perang Badar itu terjadi dalam bulan Ramadan pada hijrah pertama, tahun hijrah pertama itu terjadi karena pada Badar itulah ditentukan Islam, katanya dalam tanda kutip, hidup mati Islam dan juga hidup mati Rasulullah dan para sahabat, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi itu juga penting. Tetapi jangan salah juga, yang tidak kalah pentingnya adalah kenyataan bulan Ramadan itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu yang penting. Itu ya. Inilah bulan Ramadan yang sangat luar biasa sebenarnya nilainya di dalam Islam. Karena ingat bahwa ketika diakui bahwa ayat pertama dalam Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, itu ayat pertamanya itu bukan mengenai salat, bukan mengenai siam, bukan, tapi mengenai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Ini luar biasa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dan menciptakan manusia dari gumpalan darah. Bacalah, Iqra sekali lagi. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam.
dan mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Ini menarik sekali. Jadi artinya luar biasa, karena pendidikan menuntut ilmu sungguh sangat penting artinya dalam Islam. Hingga dalam budaya Arab ada ungkapan yang sudah pernah kita sebutkan, man alamani harfan kuntulahu abdan. Artinya barang siapa mengajari saya satu huruf saja, maka saya menjadi budaknya. Nah, ini ajaran Islam ini yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa tinta para alim ulama lebih tinggi nilainya daripada darah syuhada. Ini penting karena orang terpelajar itu berpikir. Ketika dia berpikir, dia akan mencari pemimpin yang sesuai dengan pikirannya, dalam arti pemimpin yang punya ilmu. Pemimpin yang punya ilmu, bukan hanya pemimpin yang punya daya pesona, yang punya karisma, tidak, tapi pemimpin yang punya ilmu. Maka pentingnya Ramadan itu. Dan satu lagi, bahwa adalah dalam bulan Ramadan kita melakukan pembasuhan, kalau mau dikatakan, yaitu pencucian segala jiwa raga kita untuk menjadi lebih bersih, ya. Jadi karena kita dalam hal ini, misalnya kalau di Australia, apalagi bulan Ramadan jatuh pada Januari atau Februari atau bulan Desember, itu panasnya Allahu Rabbi kata orang kita. Sekarang aja musim gugur, panasnya begitu. Dan puasanya bukan hanya sampai jam 6, tapi bisa sampai jam 9. Tapi kita tetap puasa, kita lapar, kita haus. Tapi kita tidak mau buka, padahal kita bisa pergi ke kamar. Kita bisa sembunyi-sembunyi makan dan minum. Dan kita bisa bergaul dengan istri atau istri dengan suami, tapi tidak kita lakukan. Karena apa? Oh, saya malu kepada Tuhan. Lah, kenapa? Ya karena innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat segala apa yang kau lakukan. Nah, kalau sekiranya kita malu pada bulan Ramadan, tidak mau curi-curi malu, kenapa kita tidak tarik ke bulan Syawal dan seterusnya? Malu selamanya, tidak korupsi, tidak berbuat kezaliman, kecurangan, misalnya kecurangan dalam pemilu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah melihat. Ya, kalau itu seperti kata Allah, wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa Allah bersama kamu setiap saat di mana kamu berada, dan Allah melihat segala yang kamu lakukan. Jadi kalau ini ditarik pelajaran Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan haus, itu bagus karena itu membuat kita belajar sabar, ya, dan itu juga memberikan kepada kita kemampuan benar-benar untuk mengendalikan diri. Tapi kenapa hanya dibatasi pada bulan Ramadan? Tariklah 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sehingga kita tidak melakukan itu. Nah, ini sekarang ini bulan Ramadan, itulah pentingnya bulan Ramadan itu, karena itulah bulan suci dikatakan, yang nilainya 1000 bulan. Jadi jangan disia-siakan, dan kalau bisa diteruskan. Jangan hanya Ramadan, tapi juga Syawal dan lain-lain. Luar biasa Ramadan ini. Itu luar biasa. Apakah ini Ramadan ini pula, Bang Nuim, yang ditakuti oleh sebagian kalangan ketika pergolakan terjadi di Gaza, wabil khusus di Palestina, akan terjadi ledakan besar di bulan Ramadan ini, karena banyak narasi yang mengatakan perjuangan di bulan Ramadan ini bukan malah menyusut, malah membengkak. Yang ditakuti Biden akhirnya minta segera sebelum Ramadan ini harus beres ini urusan gencatan senjata. Bagaimana Bang Nuim lihat perjuangan ahli sunnah wal jamaah Hamas ini di jalur Gaza? Ini menarik sekali, karena orang yang pernah menjadi Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, ingat ya, Ehud Barak ini bukan militer, dia seorang militer. Dan dia pernah mengatakan, kalau saya jadi orang Palestina, saya akan jadi teroris. Kalau saya jadi orang Palestina, saya akan jadi teror. Kenapa? Yang memperjuangkan kemerdekaan di Palestina itu disebut teroris, ya. Kita juga dulu barangkali disebut teroris. Ketika misalnya Jomo Kenyatta di Kenya bergerak melawan Inggris, itu dengan gerakan mau dia juga disebut teroris. Tapi kan begitu dalam perjuangan. Menachem Begin yang pernah menjadi Perdana Menteri Israel, Menachem Begin itu disebut teroris karena dia terlibat dalam peledakan Hotel King David di waktu Inggris berkuasa di Palestina. Tapi kemudian dia menjadi orang terhormat, menjadi pahlawan, menjadi Perdana Menteri dan dipanggil yang mulia dan lain sebagainya. Itu begitu. Jadi Ehud Barak mengatakan, kalau saya jadi orang Palestina, ya saya juga akan jadi teroris. Nah, begitu. Nah, sekarang begini. Selama ini Israel itu mengatakan
untuk membunuh seorang dalam tanda kutip yang diduga sebagai anggota Hamas, itu boleh dikorbankan 5 warga sipil Palestina. Sekarang itu sudah ditingkatkan. Untuk membunuh seorang Hamas itu ditingkatkan menjadi 15 orang. Boleh dibunuh 15 orang, anak-anak dan lain sebagainya. Dan mereka tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Padahal mereka lah yang diselamatkan oleh kekuatan dan kekuasaan Muslim pada waktu mereka ditindas habis-habisan di Barat. Sehingga ketika itu seorang rebai, seorang pendeta mereka dari Turki, Safitri namanya, menulis surat, datang ke Turki, ini Khalifah Utsmaniyah ini hebat loh, kamu di sini tidak dipaksa untuk menukar agama, kamu boleh berperan apa saja, bebas mereka diselamatkan oleh Muslim. Ini kita harus bacalah buku yang ditulis oleh seorang non-Muslim, Alan Mikhail, namanya God Shadow, bayangan Tuhan. Itu mengenai, dia mengatakan di zaman itu begitu banyak, di zaman Khilafah Utsmaniyah itu non-Muslim yang ingin tinggal di bawah pemerintahan Muslim karena lebih adil. Karena di dalam ajaran Islam itu, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia, bukan di antara umat Islam. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Harus hukum dengan adil. Nah, ini sekarang yang terjadi, apa yang kita lihat. Mulai sekarang, orang seperti Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, yang pernah menjadi Perdana Menteri waktu itu, ketika baru-baru terjadi peristiwa 7 Oktober, langsung datang untuk menyampaikan dukungan kepada Netanyahu. Dan sekarang dia mulai marah-marah. Karena melihat segala itu, dia melihat bahwa manusia mulai kecewa melihat kekejaman anak-anak yang sudah kurus kering, bercermin bangkai, anak-anak bercermin bangkai, hancur luluh semuanya. Ini baru saja di Rafah, di Sarang, tempat tinggal. Pokoknya alasannya, kalau Israel melakukan itu dikatakan ya karena mereka membela diri gitu ya. Mereka bela diri bukan karena menyerang, dan bela diri, padahal mereka menyerang. Dan Amerika terus memberikan bantuan yang begitu hebat. Nah, sekarang mulai uring-uringan, mulai mengatakan mungkin sudah terlanjur, sudah terbiasa bahwa Israel itu kan pernah, ini ada lelucon yang mengatakan karena Israel itu begitu dekat dengan Amerika, kenapa dia tidak menjadi negara bagian ke-51. Amerika kan sudah punya 50 negara bagian. Israel bilang, ngapain jadi negara bagian ke-51 kalau kita bisa menjadi pemimpin dari ke-50 negara bagian yang ada sekarang ini. Itu mereka sampai begitu mengatakan. Ya, itulah dia. Jadinya keadaan ini wallahu alam bisawab, bagaimana cara untuk bisa. Karena kalau kita baca, ini ada satu penerbitan di Israel yang bernama Inside Israel. Itu diceritakan tentang pembinaan oleh Israel untuk bekerja sama kalau bisa, dan ini akan merupakan prestasi terbesar mereka, menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sebagai negara yang terbesar umat Islamnya. Jadi karena dia bilangkan bahwa pembelian senjata dan lain sebagainya sudah dari Israel. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ini wallahu a'lam, ini menurut Israel ya, Israel, media bahwa sebenarnya mereka memberikan keterangan atau ilmu pengetahuan mengenai cocok tanam, mengenai pertanian kepada Indonesia, karena mereka di tempat yang tandus, mereka bisa membuat tempat yang tandus itu menjadi subur. Nah, apakah ini dalam food estate? Apakah food estate merupakan bagian dari memang apa yang luar biasa, nanam singkong tumbuh jagung katanya gitu. Entah itu dia. Itu dia jadinya. Jadi luar biasa. Tapi ini memang sebuah permainan dunia, akan kita lihat ya apa akan terjadi di 100 tahun setelah kekhalifahan Utsmani hancur lebur berlalu. Kita akan tunggu dunia terus berputar gitu, Bang Nuim. Tapi seorang begini. Iya, Bang. Ya, kita melihat nih Erdogan ya. Ya, Dogan. Saya mau melihat ini 20 tahun pemerintahan Dogan ini. Akankah dan banyak orang bilang dia tak punya kader, tapi apa yang dimainkan Turki sementara teriak-teriak tapi juga ada bermain di balik lain. Orang bilang 2 kaki, bukan 2, 5 dia punya kaki katanya. Bagaimana, Bang Nuim? Iya. Kita melihat karena dia juga bertanggung jawab kepada rakyatnya. Sekarang ini ada 1,5 juta barangkali orang Turki yang masih belum bisa direhabilitasi karena terjadinya gempa bumi yang lalu. Nah, dia berhadapan dengan
Kemal Kılıçdaroğlu. Oh ya. Dan dia akan ini terakhir katanya. Kalau dia menang ini, dia sudah menang 49%. Oh. Dalam pemilihan pertama dia menang 49% dan tidak ada yang meragukan bahwa itu kalau istilah orang Hokkien di Medan cucing. Jujur dengan cara Suceng ya, jujur. Ya, betul. Iya. Kalau dia bisa saja dapat waktu itu 51 sudah tidak perlu putaran kedua bulan Mei nanti. Nah, kenapa Erdogan ini begitu digandrungi oleh mayoritas rakyatnya? Karena mereka melihat bahwa dia mampu menjaga kestabilan. Oh, terjadi inflasi dan sebagainya. Dan jangan salah, di zaman Bung Karno pun inflasi kita lebih gila lagi. Tapi stabilitas itu penting bagi orang Turki. Dan mereka melihat bahwa yang namanya Erdogan ini Recep Tayyip Erdogan sebenarnya. Recep Tayyip Erdogan ini adalah orang yang bisa mampu mempertahankan stabilitas. Dan lihat, jangan salah, dia merupakan kekuatan NATO terbesar di Eropa. Di antara negara-negara NATO, dan dia bisa menghasilkan berbagai macam peralatan perang. Yang sayangnya waktu itu ada kabarnya pilihan antara Korea Selatan dengan Turki, Indonesia memilih untuk membeli dari Korea Selatan. Wallahu alam apa yang dibeli. Tapi ini yang menunjukkan bahwa dia bisa melakukan perundingan dengan Ukraina supaya bisa dikirim gandum, segala macam ya, gandum dan lain sebagainya. Ini menariknya begini, Bung Ivan, ini dengan Ukraina ini. Jadi kita teringat kembali apa yang terjadi pada 30 Juni tahun 2022 ketika presiden kita berkunjung ke Ukraina dan dia membuat pernyataan. Jokowi bikin pernyataan bahwa dia diminta oleh Ukraina untuk menyampaikan katanya pesan dari Ukraina kepada Putin di Rusia. Langsung dibantah. Ini memalukan sekali, dibantah dalam Ukrainska Pravda, dalam koran resmi Ukraina. Ada keterangan dari kantor kepresidenan Ukraina, yaitu Zelensky, yang mengatakan tidak benar. Kalau kami ingin menyampaikan pesan kepada Putin, kami sampaikan secara langsung, tidak melalui seorang Joko Widodo atau siapapun. Jadi kita melihatlah ini Pak Joko dalam pembicaraan dengan Ukraina ada salah paham atau ya nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya dikatakan itu tidak benar, yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia tidak benar. Nah, ini kita mau bilang apa ini jadinya? Ya nasib. Makanya ini di arena internasional yang beliau katakan. Mau bilang apa? Nah, itu kadang-kadang bikin garuk-garuk kepala kan, seperti juga sekarang karena ini. Begini Bung Ihsan, saya melihat ketika Paus Fransiskus sekarang ini mengatakan sebaiknya Ukraina angkat bendera putih lah, berdamai dengan Rusia, bahwa mereka bendera kami warnanya kuning dan biru gitu. Bukan itu saja. Nah, ini yang barangkali akan menyinggung perasaan banyak orang atau banyak gereja Katolik. Karena dia mengingatkan, jangan salah, dalam Perang Dunia Kedua kamu juga dekat dengan Nazi katanya. Nah, ini. Jadi sekarang kamu dekat. Kami berada di pihak yang benar. Kenapa kamu suruh kami menyerah kepada pihak yang jahat? Ini kata Ukraina. Ukraina kasar sekali dalam reaksinya terhadap usul yang disampaikan dengan tulus ikhlas oleh Paus supaya selesai, jangan lagi ada pertumpahan darah. Mereka jadi akhirnya bukan mereka saja, tapi nampaknya Polandia juga, yang notabene adalah sebuah umat Katolik yang besar dan sebagainya, mereka juga menyerang Paus. Mereka menyerang Paus, mengatakan emangnya kita mau disuruh seperti Perang Dunia Kedua, bahwa ya pihak Vatikan seakan-akan berpihak kepada Nazi. Jadi nggak tahulah ini bagaimana nanti reaksi gereja Katolik terhadap semua ini. Nah, ini juga akhirnya kita harus melihat lebih jernih lagi pengalaman sejarah dalam perperangan. Perang terlama berabad-abad adalah Perang Salib. Apa yang Bang Nuim lihat setelah itu 600 tahun Turki Utsmani? Sejarah apa di Ramadan ini yang Bang Nuim ingin garis bawahi dari perjalanan Perang Salib ini? Akankah masih sekarang terjadi? Tapi kita lihat sekarang Eropa luar biasa perjuangannya terhadap Palestina. Tidak seperti malah negara-negara Islam lainnya yang nampaknya sebagian jenuh. Tiap Sabtu Minggu di New Zealand, di Australia, demo terus berlangsung. Bagaimana Bang Nuim melihatnya?
Ya karena mereka sudah terlanjur kan, mereka sudah terlanjur. Hmm. Pada awalnya mereka begitu 110% di belakang Israel. Hmm. Nah pada awalnya juga mereka mengatakan bahwa macam satu Israel sudut membela sana. diri, self defense. Nah, jadi sekarang ini seperti juga pembelaan mereka terhadap umat Yahudi karena perlakuan mereka yang begitu kasar, begitu kejam, begitu zalim terhadap umat Yahudi. Nah ini masalahnya begini. Kita mengetahui apa yang terjadi dalam tadi disebutkan perang salib. Itu perang dalam jadi ketika Paus Urban kedua dalam tahun 1095 mengumpulkan di Clermont, tempat namanya di Prancis di Clermont, dia mengumpulkan para hulu balang lah istilahnya atau panglima perang dia kumpulkan. Dia bilang kalian jangan saling bersih-bunuhan lah. Daripada kalian saling bersih-bunuhan antara kalian sama kalian, lebih bagus kalian katanya ke Yerusalem. Dan ya itu melawan orang kafir, orang-orang sesat, maksudnya Muslim. Nah itulah yang terjadi. Disatukan, ada kepentingan lain gitu. Kepentingan itu untuk menciptakan kedamaian, bukan kedamaian di Eropa. Nah, oleh orang seperti Muhammad Assad dalam satu tulisannya dia mengatakan perang salib itulah yang membuat bahwa Barat tidak akan bisa memaafkan umat Islam. Kenapa? Karena coba bayang, ini ada seorang sejarawan Inggris namanya John Mann, ya, bukunya Saladin, ya, Saladin mengenai Salahuddin Al-Ayyubi, sebenarnya Yusuf nama dia ya Salahuddin. Dia mengatakan bahwa katanya ketika terjadi perang salib itu di pihak Salibiyah, jadi bala tentara yang dikirimkan dari Eropa, itu mereka tidak segan-segan untuk tepuk dada dan sesumbar bahwa mereka merebus umat Islam. Mereka sebutkan orang kafir. Mereka rebus umat Islam. Ini umat Islam dewasa dan dimasak dan dimakan dagingnya. Anak-anak mereka tusuk dari bawah ke atas, kemudian dibikin macam kambing guling atau babi guling, dimakan. Ya. Lah, dan ini kami makan semua ini. Kami juga makan anjing katanya dan sebagainya. Nah, oleh John Mann, sejarawan Inggris ini dikatakan, kalau ini dikatakan oleh seorang sejarawan Muslim, ya kita mesti bertanya, benar apa enggak? Ini barangkali fitnah ini bukan kebenaran. Tapi ini dikatakan oleh orang seperti ada yang bernamanya Ralph dari Caen. Ini orang orang Perancis, sejarawan Perancis. Kemudian satu lagi Albert dari Aix. Ini juga sejarawan Perancis. Mereka ini membangga-banggakan bagaimana bahwa pasukan Salibiyah itu merebus umat Islam lalu dimakan dagingnya, anak-anak itu ditusuk dari bawah ke atas, dibikin macam kambing guling atau babi guling dan lain sebagainya. Jadi ya inilah, ini yang membuat mereka begitu mengarahnya mereka. Karena apa? Ada dua hal. Mereka yakin mendapatkan azimat. Azimat itu apa? Pertama, mereka mendapatkan katanya ujung dari lembing yang konon digunakan untuk menusuk sisi Nabi Isa ketika Nabi Isa disalib. Itu katanya lembingnya itu ada dan itu sebagai azimat, dan mereka mendapatkan bagian dari yang disebutkan salib sejati. Jadi ada bekas salib sejati dalam perang Haittin, itu perang terakhir melawan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka membuat ada seorang uskup harus membawa salib itu, dan mereka mengatakan dengan salib ini tidak ada kemungkinan kami akan kalah. Tahu-tahu disitulah mereka kalah dengan sangat meyakinkan. Oleh kemudian kabarnya salib itu jatuh ke tangan Salahuddin, dan untuk menghindari, ya, ceritanya menghindari terjadinya penyembahan dan sebagainya sebagai terhadap kayu dan lain sebagainya, itu dimusnahkan katanya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kata Muhammad Assad, inilah yang tidak, sebab begini, ketika Salahuddin setelah menang bersedia untuk menebus para tawanan dari pihak Salibiyah supaya mereka bisa pulang ke sanak keluarga di Eropa, dan banyak yang ditebus itu supaya mereka bisa pulang. Mereka pulang membawa cerita, wah itu Salahuddin itu luar biasa baiknya, luar biasa, penuh dengan muhibbah, penuh. Jadi di sana dikatakan, kalau begitu dia itu bukan Muslim, dia itu mestinya orang Kristen. Hanya orang Kristen yang bisa sebaik itu. Itu pendapat mereka pada waktu itu. Tapi ini terakhir mengenai Salibiyah. Pada tahun 1215 di sebuah tempat di Damietta, yaitu sekarang ini Mesir, di mana terdapat
kemah sebagai markas besar pasukan Salibiyah waktu itu dipimpin oleh keponakan Salahuddin Al-Ayyubi. Di situ datanglah seorang yang bernama Francis dari Assisi. Francis dari Assisi ini adalah seorang ulama dari Italia yang namanya sekarang dipakai oleh Francis sekarang ini, Paus sekarang ini. Paus sekarang. Nah, Francis dari Assisi ini ada sebuah buku yang pernah saya baca yang terkenal karena dia katanya selain dari seorang alim, dia juga orang yang anti air. Dia tidak mau mandi. Jadi seperti orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol itu katanya pasukan Mongol itu tidak boleh mandi karena air itu dianggap suci. Jadi mereka naik kuda 15.000, 20.000 tentara Mongol. Di bawah pelana kudanya itu ada daging sapi dan karena tergesek-gesek menjadi lembut dan karena mereka tidak mandi. Bayangkan ketika menghampiri sebuah kota, dulu kan tidak ada negara, 20.000 orang yang tidak pernah mandi menghampiri kota, itu baunya luar biasa sehingga banyak yang dari kota itu melarikan diri. Jadi penaklukan yang dilakukan oleh Mongol itu karena bau badan saja. Nah ini Assisi ketika dia akan masuk ke kemah ini untuk menjumpai panglima pasukan muslim pada waktu itu, karena waktu itu ada gencatan senjata tahun 1215 di Damietta ini ada gencatan senjata perang salib. Ketika dia akan masuk, dia mengatakan kepada pembantunya, kita ini mengemban misi win-win, menang-menang. Pertama kita akan membujuk sang panglima Pangeran Kemal untuk menghentikan pertempuran. Sudah damai dengan pasukan Salibiyah karena mereka mulai terdesak. Kedua, saya akan mencoba untuk mengkristenkan dia. Nah, kalau saya berhasil dalam dua misi ini, saya pasti akan masuk surga. Kalau saya tidak berhasil bunuh, saya juga akan mati syahid katanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah 2-3 hari di dalam kemah itu berbicara dengan panglima nih, dia keluar kembali, pulang kembali ke Italia, tidak dibunuh. Kenapa? Nah, ini dia. Saya pikir di sini kita bisa mengakhiri dengan pesan kepada umat Islam pendengar radio utama. Pesannya adalah, ya ini dalam An-Nahl, dalam surat Lebah. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, ketika kamu berdebat dengan mereka, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik dan paling sopan. Itulah dia Islam yang penuh dengan toleransi. Percaya atau tidak, ya itu terserah. Buktinya itu Assisi. Assisi itu dalam sejarah Kristen ada disebutkan. Dia masuk untuk mengkafirkan, untuk memurtadkan panglima pasukan muslim, tapi dia tidak dibunuh. Bagaimana? Luar biasa, luar biasa, sebuah literasi yang nampaknya sudah tercatat dan mereka tahu itu. Ya, ini dan satu lagi hal nih. Ini satu hal, karena ini bulan Ramadan. Sejak hari Sabtu yang lalu itu di suatu daerah yang terkenal dengan masjidnya di Sydney, Lakemba, itu sudah dibikin pasar malam. Masya Allah. Dari mulai habis buka puasa sampai jam 3 pagi. Itu akan makanan dari Indonesia, dari macam-macam semua akan dijual di situ. Dan sementara orang salat tarawih dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, ketika COVID waktu itu merajalela, itu Lakemba, Masjid Lakemba yang bisa menampung ribuan jemaah. Itu sengaja membuat azan melalui alat pengeras suara supaya bisa didengar oleh semua penduduk di sekitarnya. Dan tidak ada protes dari pemerintah Australia. Ya, saya dengar juga London ini sudah 2 tahun atau 3 tahun ini luar biasa. Bahkan Jakarta tak seindah London menyambut Ramadan hari ini, nampaknya demikian gitu Bang Nuin. Luar biasa, luar biasa. Saya ingin jadi kepada yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, saya mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Lalu selalu dikatakan kullu am wa antum bikhair.
Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Masya Allah, Masya Allah. Masa terima kasih Bang Nuim. Tapi satu lagi Bang Nuim, 9 Ramadan banyak orang lupa bahwa ini adalah hari kemerdekaan. Kalau hitung Hijriah, saya hitung-hitung tadi, kita ini 81 tahun gitu Bang Nuim, 17 Agustus 1945. Apa yang ingin Bang Nuim ingatkan tentang sebentar lagi hari kemerdekaan dalam hitungan Hijriah di 81 tahun? Sambil kita masuk ke Ramadan. Nikmat. Itu nikmat kita. Jadi kita berterima kasih, bersyukur bahwa itu telah tidak bisa terjadi hanya dengan, mesti ada usaha dan daya upaya. Jadi orang-orang seperti Diponegoro almarhum, orang-orang seperti Sudirman almarhum, itu semua kita itu Diponegoro dengan indahnya dikatakan oleh seorang pujangga sangat terkenal. Kebetulan walaupun dia orang Minang tapi dia besar di Medan, yang bernama Khairil Anwar. Di situ ini Medannya. Di situ dikatakan oleh Khairil Anwar tentang yang namanya Diponegoro, Pangeran Diponegoro ini. Dia mengatakan sekali berarti sudah itu mati. Masya Allah. Iya, betul. Jadi hidup ini mesti punya arti. Jangan hidup ini disia-siakan. Jangan hidup ini disia-siakan. Tetaplah amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, itu pentingnya. Itu penting. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini ada pertanyaan pendengar lagi Bang Nuim. Yonita bertanya, tolong dong tanyain Bang Nuim, kenapa Israel sampai ingin menghapus Ramadan gitu? Tambah lagi cie Bang Nuim. Bukan menghapus. Bukan menghapus Ramadan. Dia ingin sebenarnya untuk kalau bisa menghabisi bangsa Palestina. Ini jadi panjang nih. Ini yang saya tulis di dalam buku saya, mengungkapkan tentang kesaktian Israel. Kenapa? Karena kepercayaan itu ada di kepada mereka, ingin seluruh daerah Judea, Samaria itu seluruhnya untuk menjadi daerah mereka, karena mereka makin banyak yang datang dari Eropa, dari Amerika, dari macam-macam tempat yang pindah ke sana. Mereka perlu tahannya lebih luas, karena ada satu perhitungan yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti peperangan yang terjadi di Timur Tengah itu bukan karena minyak, bukan karena minyak, tapi karena air. Dan air ini mengandung lahan, artinya tanah, mencari tanah. Jadi mencari tanah yang sebesar-besarnya untuk mengembalikan. Mereka anggap, karena mereka pernah melakukan pertahanan terhadap perlawanan terhadap Romawi, yaitu di tempatnya bernama Masada. Sampai ada cerita barangkali dibesar-besarkan bahwa mereka menggunakan bayi sebagai senjata dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin mengembalikan zaman Taurat mereka dahulu itu untuk kejayaan mereka sebelum mereka dihabisi oleh kekuatan Romawi pada waktu itu. Begitulah kira-kira. Dan ketika mereka juga kemudian mengalami kezaliman yang sangat luar biasa, itu perang salib pertama dari Inggris, dari kota York ya, di Inggris itu sepenuhnya dibiayai oleh umat Yahudi yang dipaksa harus memberikan sumbangan untuk mengirimkan bala tentara dari York. Jadi inilah mereka ingin mengembalikan kejayaan setelah mereka merasa sangat-sangat diperlakukan dengan sangat keji oleh Barat, terutamanya Romawi dan lain sebagainya. Mereka ingin untuk mengembalikan harga dirinya. Jadi mereka ingin punya wilayah yang jauh lebih besar, bisa menampung semuanya. Makanya itu kita sering membaca di tepi barat yang sedianya telah disediakan untuk menjadi bagian dari sebuah Republik Palestina. Mereka ambil sedikit demi sedikit. Ya. Terima kasih Bang Nuim. Wah, sampai maghrib gak kelar-kelar kalau bincang sama Bang Nuim. Terima kasih banyak Bang Nuim. Mudah-mudahan Senin depan kita bisa bertemu lagi, dan selamat menikmati kopi. Karena hari ini belum puasa di sana ya. Begini, kopi itu begini, sebentar. Kopi, begini. Penting ini kopi. Kopi ini awalnya memang diharamkan. Kopi ini awalnya diharamkan. Karena dia memang bisa memadatkan, bisa mencandukan. Tetapi ketika diketahui bahwa kopi bisa membuat seorang yang meminumnya tahan kantuk, tidak mengantuk, dan bisa terus berzikir dan sebagainya, maka kopi dihalalkan. Oleh sebab itu kopi dianggap sebagai anggur, atau minuman anggur umat Islam. Apakah pakai gula atau tidak, saya sendiri tidak pakai gula sekarang ini karena takut gula ini bahaya bagi kesehatan seorang yang menjelang 86 tahun. Saya minum kopi tidak pakai gula, insya Allah. Tapi itulah riwayat kopi itu.
itu kopi itu dianggap sebagai anggurnya umat Islam. Kalau tidak ada umat Islam, maka tidak ada kopi katanya. Karena kopi ini dari Yaman, kemudian disebarkan oleh Turki. Kalau kita pergi ke Austria, di Austria, di Vienna, itu kita akan masuk, dikatakan satu-satunya yang disumbangkan oleh Turki, yaitu Khilafah Utsmaniyah, kepada kami di Austria hanya kopi gitu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kalau kopi luwak, Bang Nuim, tadi itu saya baca sebuah kisah dari kotoran binatang. Apa yang Bang Nuim kita mesti sikapin ini? Ya, kan itu liar. Ketika SBY presiden, dia datang ke Australia, hadiah yang dia bawa untuk Perdana Menteri John Howard pada waktu itu adalah kopi luwak. Nah, kopi luwak yang sudah digoreng, jadi kopi luwak yang sudah digongseng, istilahnya bukan digoreng tapi digongseng, ya, itu boleh masuk. Tetapi kopi luwak yang masih belum digongseng, belum digoreng, yang dibuat dalam bingkai kaca oleh Duana Australia, dikatakan ini tidak boleh masuk. Kenapa? Bisa membahayakan karena membawa kuman dari perut seekor binatang keluar dan tidak digoreng. Jadi dimusnahkan. Bayangkan pemberian oleh seorang presiden Republik Indonesia kepada kepala pemerintahan di Australia disita oleh bea cukai karena ini bisa membahayakan rakyat. Nah, itulah hukum yang berlaku itu, yaitu wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Itu dia. Mudah-mudahan suatu hari Indonesia ini hukum terus berlaku. Masya Allah. Terima kasih. Bukan hukum rimba gitu, Bang Nuim. Hukum beneran. Terima kasih. Terima kasih, Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.